Pasar Wetan Tasikmalaya selalu hidup sejak fajar. Bau rempah-rempah bercampur aroma gorengan hangat memenuhi udara, dan teriakan pedagang bersahut-sahutan di antara deru kendaraan yang lalu lalang. Di sudut pasar, di bawah payung lusuh berwarna biru, seorang gadis muda bernama Yuni berdiri tegak di belakang gerobak tahu bulatnya. Senyum ramahnya menyambut setiap pelanggan, seolah tak ada yang mampu meruntuhkan semangatnya. Namun di balik sorot matanya yang tenang, ada sisa kelelahan dari perjuangan hidup yang tak pernah berhenti. Pagi itu, Yuni memutar musik dari pengeras suara kecil, lagu riang yang biasa menarik perhatian anak-anak. Uap panas mengepul dari wajan, memantulkan cahaya matahari yang baru saja naik. Setiap kali ia menggulingkan tahu bulat ke dalam minyak panas, bunyi desisan renyah terdengar seperti irama kehidupan pasar. Pedagang-pedagang lain suka bercakap-cakap dengannya. Yuni dikenal bukan hanya karena tahu bulatnya yang lezat, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang menular. Namun, di balik keriuhan pasar, bayangan gelap selalu mengintai. Gatot, seorang preman bertubuh kekar dengan tato ular di lengannya, dikenal sebagai penguasa pasar bawah tanah. Ia menuntut uang keamanan dari para pedagang dan menghancurkan siapapun yang berani menolak. Desas-desus tentang kekejamannya merayap di setiap sudut kios, membuat udara pasar sesak dengan ketakutan. Yuni tahu namanya, tapi ia selalu menolak untuk tunduk. Saat jarum jam mendekati pukul 9, kegaduhan pasar tiba-tiba mereda. Suara langkah berat dan tawa kasar terdengar mendekat. Gatot muncul bersama beberapa anak buahnya, wajahnya menyeringai penuh ejekan. Pedagang-pedagang lain menunduk, pura-pura sibuk menata dagangan, tak ingin terlibat. Yuni menggenggam spatula di tangannya, jantungnya berdetak kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik untuk tidak mundur. Gatot berdiri di depan gerobak Yuni dan menatapnya dari atas ke bawah. Tahu bulat saja nggak cukup buat bayar keamanan pasar, Neng, suaranya berat dan dingin. Tawa sumbang anak buahnya bergema, menusuk telinga para pedagang. Beberapa pelanggan kecil yang tadi tertawa kini bersembunyi di belakang ibunya. Yuni mengangkat dagu, menatap mata Gatot dengan keberanian yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Aku dagang buat jujur, Kang. Aku nggak bakal kasih apa yang bukan hakmu, kata Yuni, suaranya bergetar namun jelas. Sesaat, keheningan menyelimuti pasar. Gatot menyipitkan mata, tak menyangka gadis penjual tahu bulat ini berani menantangnya. Amarah perlahan merayap ke wajahnya, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Pedagang tua di kios sebelah, Pak Darman, bergumam lirih, jangan, Neng, dia bukan orang yang bisa diajak bicara. Tapi Yuni tak bergeming. Ada sesuatu yang aneh terasa di pergelangan tangannya, gelang kayu warisan neneknya seolah berdenyut, seakan-akan ada kehidupan di dalamnya. Sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat ketakutannya memudar. Tawa kasar Gatot pecah, namun di balik tawanya ada ancaman yang nyata. Baiklah, kalau itu maumu, besok aku datang lagi. Bukan cuma aku, semua anak buahku bakal datang. Kita lihat tahu bulatmu masih bisa berguling setelah itu. Ia berbalik meninggalkan pasar, menyisakan keheningan mencekam. Yuni menatap gelangnya, firasat aneh menyusup ke hatinya, bahwa hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Keesokan harinya, pasar Wetan terasa lebih tegang dari biasanya. Pedagang-pedagang tampak waspada, setiap suara langkah terdengar seperti ancaman. Wajah mereka menegang saat melihat bayangan besar Gatot muncul di ujung gang pasar, diikuti 50 preman yang siap menakut-nakuti siapapun yang berani menolak perintah mereka. Gerobak Yuni berada di tengah pasar, seolah menjadi titik fokus mata tajam Gatot. Yuni menata tahu bulatnya dengan tenang, mencoba mengalihkan perhatian dengan senyuman kepada pelanggan. Namun hati kecilnya berdebar, merasakan aura gelap yang mengelilingi pasar. Anak-anak yang biasanya riang, kini menempel pada ibu mereka, menatap Yuni dengan mata penuh kekhawatiran. Pedagang lain menunduk, mengatur dagangan seolah ingin menyembunyikan diri dari badai yang akan datang. Gatot melangkah ke arah Yuni, tatapannya seperti baja yang menembus tulang. Hari ini, Neng, kau akan belajar artinya hormat, ucapnya dingin, diiringi tawa kasar anak buahnya. Tanpa peringatan, seorang preman menendang gerobak Yuni, mengacak-acak tahu bulat yang baru digoreng. Minyak panas meletup, menyiram sebagian kaki Yuni, tetapi ia tetap berdiri tegak, menahan rasa sakit dan kemarahan yang memuncak. Pedagang tua, Pak Darman, berteriak, berhenti. Jangan ganggu dia.
Tapi suaranya tenggelam di antara tawa sumbang Gatot dan dentuman langkah kaki 50 preman. Yuni menatap gelang kayu di pergelangan tangannya, yang bergetar halus akan memberi dorongan. Tangan Yuni mengepal, nafasnya tersengal, tapi matanya tetap menatap Gatot dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gelang kayu di tangan Yuni bersinar samar, memancarkan cahaya hangat yang menusuk pandangan. Preman yang baru saja menendang gerobak Yuni terhuyung mundur, seakan ada kekuatan tak terlihat menahan mereka. Gatot menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sebagian anak buahnya mulai mundur, ketakutan menguasai mereka. Yuni merasa energi aneh mengalir di seluruh tubuhnya, seolah kakeknya yang legendaris hadir bersamanya. Ia bergerak dengan gerakan lincah, menangkis pukulan dan tendangan dengan kecepatan yang membuat para preman terkejut. Gerobaknya menjadi medan perang kecil, tapi Yuni tetap fokus, menggunakan setiap benda di sekitar, keranjang, tong minyak, hingga wajan panas, sebagai alat pertahanan. Suara gaduh semakin memuncak saat Yuni berhasil menjatuhkan beberapa preman dengan gerakan yang menakjubkan. Gatot, yang tadinya percaya diri, mulai kehilangan kendali. Wajahnya memerah, amarahnya membara, namun ia tak bisa menembus pertahanan Yuni. Seketika, para pedagang berhenti menonton, terpesona sekaligus takut akan kekuatan misterius gadis penjual tahu bulat itu. Ketika matahari menanjak di atas pasar, Gatot mengangkat tangannya sebagai tanda mundur sementara. Ini belum berakhir, Neng. Besok aku dan anak buahku akan kembali, dan kau tidak akan selamat. Ancaman itu menggetarkan pasar, namun Yuni tetap tenang, menatap gelangnya yang masih bersinar samar. Ia tahu, apapun yang akan terjadi besok, ia tidak lagi sama seperti kemarin, sebuah rahasia besar dan warisan pendekar kini mengalir dalam dirinya. Malam itu, pasar wetan sepi, hanya terdengar desir angin yang menembus selasar dan aroma sisa gorengan yang masih menempel di udara. Yuni duduk di depan gerobaknya, menatap gelang kayu di pergelangan tangannya. Cahaya rembulan memantul di permukaan logam gerobak, dan rasa lelah bercampur dengan kecemasan yang tak bisa ia bendung. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasat aneh yang terus menghantui hatinya. Saat ia memejamkan mata, sebuah mimpi datang. Yuni melihat bayangan seorang pria tua mengenakan pakaian pendekar legendaris, bergerak lincah melawan puluhan musuh di pasar yang sama. Tubuhnya menari di antara pedagang dan gerobak, menghindari serangan dengan presisi yang tak manusiawi. Setiap gerakan diiringi gemuruh aura tak terlihat yang memaksa musuhnya mundur. Yuni merasa seolah ia sedang menyaksikan sejarah yang hidup di depan matanya sendiri. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh kasih. Yuni, kau adalah cucuku. Warisan kami, mengalir dalam darahmu. Jangan biarkan keadilan mati di tangan mereka yang menindas, ucap pria itu dengan suara yang bergaung di telinganya, meskipun ia tahu tak ada seorang pun di ruangan itu. Gelang kayu di tangannya bergetar, menandakan bahwa pesan itu bukan sekadar mimpi biasa, tapi panggilan yang nyata. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyambar dari gelang kayu, menembus gelap malam. Yuni terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Hatinya berdebar kencang, namun di dalam dada muncul rasa keberanian yang sebelumnya tak ia rasakan. Kakek, apakah aku benar-benar cucumu? Bisiknya lirih, menatap gelang yang kini berkilau samar. Kilas balik itu membawa kenangan lain yang samar, anak-anak kecil yang ia lihat di pasar dulu, para pedagang yang selalu menceritakan kisah kakeknya, dan sebuah buku tua yang terselip di lemari neneknya. Buku itu berisi teknik-teknik bela diri dan catatan perjalanan kakeknya sebagai pendekar legendaris yang pernah melindungi Tasikmalaya dari penjahat yang jauh lebih kejam dari Gatot. Yuni menyadari, warisan itu bukan hanya fisik, tapi juga tanggung jawab yang berat. Di pagi buta, rasa takut Yuni perlahan berubah menjadi tekad. Ia mulai memahami bahwa gelang kayu dan darah pendekar yang mengalir dalam dirinya bukan sekadar simbol, melainkan kunci untuk melindungi orang-orang yang lemah di pasar ini. Setiap gerakan yang ia lihat dalam mimpinya kini menjadi panduan bagi langkah nyata yang harus diambil. Ia menatap langit yang perlahan memerah oleh fajar, menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan menentukan hidupnya, dan hidup orang-orang di pasar wetan. Gatot dan anak buahnya bukan hanya ancaman fisik, tapi ujian bagi warisan yang kini berada di tangannya. Yuni menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati, meski adrenalinnya sudah memuncak. Dengan tekad bulat, Yuni berbisik pada dirinya sendiri, aku siap.
Apapun yang terjadi, aku akan melawan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang tak berdaya di pasar ini. Saat ia menatap gelang kayu yang berkilau di pergelangan tangan, ia tahu, sesuatu yang besar telah dimulai, dan tak ada jalan kembali lagi. Hari berikutnya, pasar wetan kembali dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Tapi udara terasa berat, seperti menunggu badai yang akan datang. Bisik-bisik ketakutan terdengar di antara kios, setiap orang mengingat ancaman Gatot kemarin. Gerobak Yuni berdiri di tengah pasar, wajan berisi tahu bulat masih berasap, namun aura ketegangan menyelimuti setiap sudutnya. Tak lama kemudian, langkah berat terdengar dari ujung gang. Gatot muncul, tubuhnya terlihat lebih besar dari biasanya, diikuti oleh anak buahnya yang jumlahnya tak kurang dari 50 orang. Wajah Gatot dipenuhi amarah, dan tatapannya menembus Yuni seolah ingin menaklukkan hanya dengan sorot mata. Para pedagang menunduk, menahan napas, menyaksikan konfrontasi yang tak bisa dihindari ini. Gatot melangkah ke depan, menghentikan anak buahnya, dan menatap Yuni. "Neng, kemarin kau berani menantang aku. Hari ini, aku ingin melihat apakah kau masih punya nyali." Suaranya berat dan dingin, menggema di pasar yang sesaat terdiam. Anak buahnya tertawa sinis, menambah ketegangan di udara. Yuni tetap tenang. Ia menatap gelang kayu di pergelangan tangannya, mengingat mimpi dan pesan kakeknya. Setiap gerakan yang ia bayangkan malam sebelumnya kini terasa nyata, membimbingnya untuk tetap waspada. Ia mengangkat spatula dan berkata, "Aku tak takut padamu, Gatot. Aku hanya berdiri untuk keadilan." Kata-kata itu memecah keheningan, membuat beberapa preman menahan tawa mereka sejenak karena terkejut. Gatot menatap Yuni dengan mata menyipit, tak menyangka gadis penjual tahu bulat itu memiliki keberanian sebesar ini. "Anak kecil seperti kau, berani menantang aku. Baiklah, mari, kita lihat," katanya sambil melambaikan tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Suasana pasar berubah menjadi medan pertempuran yang tegang, namun Yuni tetap berdiri tegap. Sekonyong-konyong, seorang preman menyerang dari sisi kanan, tapi Yuni menangkisnya dengan cepat menggunakan spatula. Tubuhnya bergerak lincah, seperti menari di antara keranjang dan wajan panas. Anak buah Gatot mulai mundur satu persatu, terkejut dengan gerakan tak terduga yang dilakukan oleh gadis kecil itu. Wajah Gatot mulai memerah, amarahnya meningkat, tapi ia masih berusaha mempertahankan wibawa di depan anak buahnya. Pak Darman, pedagang tua yang selama ini memperhatikan Yuni, berbisik kepada para pedagang lain, "Ini bukan kebetulan, darah pendekar benar-benar mengalir dalam dirinya." Bisikan itu menyebar, membuat warga pasar mulai menatap Yuni dengan kekaguman dan ketakutan yang bercampur. Aura misterius yang terpancar dari gelang kayu semakin terasa nyata, mengintimidasi Gatot dan anak buahnya. Gatot menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya sementara Yuni tetap berdiri tenang di tengah pasar. "Ini belum selesai, Neng. Besok aku akan kembali, dan kali ini, kau tidak akan bisa menghindar." Teriaknya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan anak buahnya yang ketakutan dan pedagang yang tercengang. Yuni menatap gelangnya, firasat aneh kembali menyusup ke hatinya, besok adalah pertarungan yang jauh lebih besar, dan ia harus siap menghadapi seluruh kekuatan Gatot. Malam itu, Yuni kembali ke rumah neneknya dengan hati yang masih berdebar akibat ancaman Gatot. Udara malam terasa berat, meski lampu-lampu jalan menebar cahaya temaram. Neneknya, seorang wanita tua dengan mata yang tajam namun lembut, menatap Yuni dari kursi goyangnya. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Yuni terdiam, seakan rahasia besar siap terungkap. "Yuni, sudah waktunya kau tahu siapa dirimu sebenarnya," ucap neneknya perlahan, suaranya bergema di ruang kecil yang penuh aroma teh hangat. Yuni menatap neneknya bingung, hatinya berdebar. "Siapa aku, sebenarnya, Nek?" tanyanya lirih, rasa penasaran bercampur kecemasan. Nenek menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang berdebu. Di dalam kotak itu terdapat gulungan kain, beberapa buku tua, dan gelang kayu yang sama dengan yang selalu dipakai Yuni. "Kakekmu, dia bukan sekadar pedagang atau orang biasa. Dia adalah pendekar legendaris yang pernah melindungi Tasikmalaya dari kejahatan jauh lebih besar daripada Gatot," kata neneknya sambil menyentuh gelang Yuni. Mata Yuni melebar, rasa tak percaya bercampur kagum. Nenek menceritakan kisah panjang tentang kakek Yuni, seorang pendekar yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bela diri, yang selalu menjaga perdamaian pasar wetan.
Gelang kayu itu bukan sekadar aksesoris, ia adalah pusaka keluarga yang menyimpan energi pendekar, diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang, energi itu ada dalam dirimu. Kau cucuku, pewaris darah pendekar, jelas neneknya dengan suara mantap. Yuni merasakan gelombang aneh mengalir di tangannya saat neneknya menyentuh gelang kayu. Rasa takut yang sebelumnya menghantui berubah menjadi keberanian yang aneh, seperti ada kekuatan baru yang bangkit dalam dirinya. Ia menatap gelang itu dengan campuran kagum dan takut, menyadari bahwa tanggung jawab yang ia pegang kini jauh lebih besar dari sekadar menjaga gerobak tahu bulat. Besok, Gatot dan anak buahnya akan kembali. Kau harus siap, kata neneknya, matanya menatap tajam ke mata Yuni. Ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, tapi juga menjaga keadilan dan melindungi semua orang yang tak berdaya. Kau harus percaya pada dirimu sendiri, dan pada warisan keluargamu. Kata-kata nenek itu menggetarkan hati Yuni, menyadarkannya bahwa keberanian sejati kini menjadi panggilannya. Yuni memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya, dan mengingat setiap gerakan yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Teknik-teknik kakeknya, pesan-pesan tersembunyi dalam buku tua, dan kilasan memori masa lalu menjadi panduan yang membara di dalam hatinya. Malam itu, ia merasa dirinya bukan lagi gadis penjual tahu bulat biasa, tapi pewaris warisan pendekar yang tak bisa diremehkan. Saat Yuni membuka mata, ia menatap gelang kayu yang berkilau samar. Aku siap, Nek, aku akan melawan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang di pasar wetan, bisiknya tegas. Neneknya tersenyum, bangga namun tetap khawatir. Di luar, angin malam berdesir, seakan membawa bisikan takdir bahwa pertarungan besar akan segera tiba. Yuni menatap langit gelap, tekadnya sudah bulat, esok adalah hari di mana ia akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, pasar wetan tampak seperti medan perang yang akan segera dimulai. Pedagang-pedagang menata dagangan mereka dengan hati-hati, beberapa menutup sebagian kios untuk menghindari kekacauan. Yuni menyiapkan wajan dan tahu bulatnya, namun matanya tetap waspada, menatap setiap gerak di pintu masuk pasar. Gelang kayu di pergelangan tangannya berkilau samar, memberi rasa hangat yang aneh tapi menenangkan. Tak lama, langkah berat terdengar dari ujung gang. Gatot muncul bersama anak buahnya, jumlahnya tetap 50 orang, semua wajah penuh amarah dan kesombongan. Hari ini, semua akan tahu apa artinya menantang aku, teriak Gatot, suaranya menggema di antara kios-kios pasar. Beberapa pedagang menutup mata, takut menyaksikan pertumpahan kekuatan yang akan terjadi, sementara anak-anak bersembunyi di belakang ibu mereka. Yuni berdiri tegap, spatula di tangan kanannya, dan tatapan tajam menembus Gatot. Napasnya tenang, tapi setiap otot di tubuhnya siap bergerak. Ia mengingat semua gerakan yang pernah terlihat dalam mimpinya, semua teknik yang tertulis dalam buku kakeknya, dan semua pesan yang neneknya sampaikan. Gelang kayu berdenyut di pergelangan tangannya, seakan menyalurkan kekuatan generasi pendekar. Anak buah Gatot menyerang secara bersamaan. Yuni bergerak lincah, menangkis tendangan dan pukulan dengan spatula, menghindari keranjang dan wajan panas, memanfaatkan setiap benda di sekitarnya. Tubuhnya menari di antara kerumunan pedagang dan gerobak, gerakannya begitu cepat sehingga beberapa preman bahkan tidak menyadari mereka sudah terjatuh. Suara tepukan, dentuman benda terbentur, dan teriakan para preman memenuhi udara, namun Yuni tetap fokus. Salah satu preman mencoba menyerang dari belakang, namun energi aneh dari gelang kayu muncul. Tubuh Yuni meluncur seperti bayangan, menghindari serangan dan membalikkan posisi dengan presisi yang menakjubkan. Wajah Gatot memerah karena amarah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Preman-preman lain mulai ragu, ketakutan menguasai mereka, dan beberapa bahkan menatap satu sama lain dengan panik. Pak Darman, yang menyaksikan dari dekat, bergumam, darah pendekar benar-benar mengalir dalam dirinya. Gadis ini, lebih dari sekadar penjual tahu bulat. Pedagang lain mulai menahan napas, kagum dan takut melihat kekuatan Yuni yang muncul begitu alami. Pasar yang sebelumnya penuh ketakutan kini terasa seperti saksi hidup dari kebangkitan seorang pendekar muda. Yuni menatap Gatot dengan mata penuh tekad. Ini untuk semua orang yang tak bisa membela diri, teriaknya, melompat ke arah beberapa preman yang masih mencoba menyerangnya. Gerakan-gerakannya begitu cepat dan tepat sehingga preman-preman itu terjatuh satu persatu, tubuh mereka tampak seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Gatot mulai panik, menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan sesederhana yang ia bayangkan.
Ketika matahari menanjak tinggi, Gatot akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk mundur sementara. Ini belum selesai, Neng, besok kita akan kembali, dan kau tidak akan bisa lolos. Teriaknya sebelum berbalik dan melangkah pergi. Yuni menatap gelang kayunya, napasnya terengah, tetapi hatinya penuh tekad. Ia tahu besok adalah pertarungan yang jauh lebih besar, dan sekarang ia siap menghadapi apapun yang menanti. Sore menjelang malam, pasar wetan mulai sepi, tapi ketegangan masih terasa. Yuni duduk di depan gerobaknya, menatap gelang kayu yang kini berkilau lebih terang dari sebelumnya. Setiap getaran yang ia rasakan dari gelang itu seolah memberi energi baru pada tubuhnya. Ia menyadari bahwa bukan sekadar keberanian yang muncul, tapi kekuatan yang diwariskan dari kakeknya, seorang pendekar legendaris. Di seberang pasar, beberapa preman Gatot yang masih tersisa tampak mengintai dari jauh. Wajah mereka pucat, gemetar, karena takut menghadapi gadis muda yang baru saja menghancurkan sebagian besar kekuatan mereka. Bahkan Gatot, meski sudah mundur, tampak gelisah di ujung gang. Ia tak bisa melupakan gerakan cepat Yuni yang begitu mengagumkan, seperti melihat bayangan pendekar legendaris di masa lalu. Yuni berdiri dan merasakan aura gelang kayu yang semakin kuat. Cahaya hangat memancar dari pergelangan tangannya, seakan memberitahu bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Ia menatap sekitar pasar, memperhatikan benda-benda sederhana, keranjang, tong minyak, dan bahkan wajan panas, yang bisa menjadi alat pertahanan. Pikiran Yuni tajam, setiap gerakan yang ia bayangkan langsung siap diterapkan. Saat langkah Gatot terdengar kembali, Yuni sudah siap. Ia bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, memanfaatkan setiap sudut pasar untuk menghalangi dan menangkis serangan preman. Setiap pukulan dan tendangan yang datang, Yuni menghadang dengan presisi yang menakjubkan. Anak buah Gatot satu persatu jatuh, kaget dan tak percaya dengan kemampuan gadis penjual tahu bulat ini. Cahaya gelang kayu semakin terang saat Yuni menangkis serangan Gatot sendiri. Tubuhnya bergerak lincah, menari di antara wajan panas dan gerobak. Gatot terhuyung, amarahnya memuncak, tapi ia tak mampu menembus pertahanan Yuni. Suasana pasar yang tadinya tegang kini berubah menjadi panggung pertunjukan kekuatan dan keberanian, membuat para pedagang menahan napas dan menyaksikan dengan kagum. Dalam momen itu, Yuni merasakan kekuatan kakeknya mengalir melalui setiap gerakan. Setiap pukulan dan tendangan bukan sekadar fisik, tapi energi pendekar yang membimbingnya. Ia menyadari bahwa gelang itu bukan hanya pusaka, tapi jembatan antara masa lalu dan sekarang, antara warisan dan tanggung jawab yang harus ia emban. Gatot mencoba melarikan diri, tapi energi gelang Yuni seakan menahan langkahnya. Wajah Gatot berubah panik, tak menyangka bahwa seorang gadis penjual tahu bulat bisa menguasai kekuatan yang luar biasa. 50 preman yang mendampinginya pun satu persatu terjatuh atau melarikan diri, seakan ada kekuatan gaib yang menyingkirkan mereka dari pasar. Ketika debu perlahan menurun, Yuni berdiri tegak di tengah pasar, napasnya terengah, namun matanya penuh tekad. Wajah para pedagang kini dipenuhi kekaguman dan rasa aman. Gelang kayu berkilau di pergelangan tangannya, menandakan bahwa keajaiban yang diwariskan kakeknya kini sepenuhnya mengalir dalam dirinya. Pasar wetan telah menyaksikan lahirnya seorang pendekar baru, dan Gatot tahu, ia tidak akan pernah sama lagi. Matahari sore mulai merunduk di balik atap pasar wetan, namun ketegangan masih menggantung di udara. Gatot, yang kini pucat pasi, menatap Yuni dengan amarah dan ketakutan yang bercampur. 50 preman yang semula menemaninya kini satu persatu terbaring atau melarikan diri, meninggalkannya sendirian di tengah pasar yang mulai hening. Ia tak pernah membayangkan seorang gadis penjual tahu bulat bisa menguasai kekuatan yang begitu luar biasa. Gatot berusaha melangkah mundur, namun seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan kakinya. Gelang kayu Yuni berkilau terang, memancarkan energi yang tak bisa ia jelaskan. Rasa panik menyelimuti Gatot, dan seketika itu ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal fisik, tapi melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan leluhur yang menjaga pasar wetan dari ancaman. Yuni menatap Gatot dengan mata penuh ketegasan. Ini akhir dari penindasanmu, Gatot. Aku bukan lagi gadis penjual tahu bulat biasa, ucapnya tegas, napasnya berat tapi stabil. Setiap kata seolah menambah energi pada gelang kayu, dan udara di sekeliling mereka bergetar pelan, seakan alam pun ikut mengawasi pertarungan yang tak kasat mata ini. Gatot menjerit, mencoba melawan, tapi kekuatan yang muncul dari Yuni terlalu dahsyat. Dalam sekejap,
Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, dan pandangan matanya memucat saat ia menyadari bahwa dirinya tak lagi memiliki kendali. Anak buah yang tersisa menjerit panik, namun sebelum mereka sempat menolong, cahaya dari gelang Yuni memancar menyelimuti Gatot. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, Gatot dan anak buahnya lenyap seketika. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya udara yang berdesir di antara kios-kios pasar. Pedagang yang menonton terpana, sebagian menunduk takut, sebagian menatap Yuni dengan takjub. Kejadian itu begitu cepat dan misterius sehingga membuat pasar wetan terdiam, seakan dunia baru telah terbuka di hadapan mereka. Yuni berdiri di tengah pasar, napasnya terengah, keringat membasahi dahi, namun wajahnya tenang. Gelang kayu berkilau samar, menandakan bahwa energi leluhur kini telah sepenuhnya mengalir dalam dirinya. Ia menatap sekeliling, melihat wajah pedagang yang awalnya takut kini penuh rasa kagum dan lega. Pasar wetan aman, setidaknya untuk saat ini. Pak Darman melangkah maju, wajahnya terpancar rasa hormat dan kagum. Yuni, kau telah membuktikan dirimu. Darah pendekar benar-benar mengalir dalam dirimu, gumamnya pelan. Pedagang lain mulai berbisik-bisik, menyebarkan kisah tentang keajaiban yang baru saja terjadi. Nama Yuni mulai terdengar bukan sekadar sebagai penjual tahu bulat, tapi sebagai pelindung baru pasar wetan. Malam pun mulai merayap, angin malam berdesir lembut di antara kios. Yuni menatap gelangnya, firasat aneh kembali menyusup ke hatinya, bahwa meski Gatot dan anak buahnya lenyap, tantangan yang lebih besar bisa saja muncul. Namun kini ia tahu satu hal pasti, kekuatan leluhur ada dalam dirinya, dan siapapun yang mengancam pasar wetan harus siap menghadapi seorang pendekar baru yang lahir dari gerobak tahu bulat sederhana. Keesokan harinya, pasar wetan terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya penuh hiruk-pikuk pedagang kini diwarnai bisik-bisik kagum dan rasa lega. Pedagang yang semalam menyaksikan keajaiban Yuni berbicara satu sama lain dengan wajah terpesona. Mereka tak lagi melihat Yuni sebagai gadis penjual tahu bulat biasa, melainkan sebagai pelindung baru pasar yang memiliki kekuatan pendekar legendaris. Yuni duduk di gerobaknya sambil menata tahu bulatnya, namun matanya terus memindai pasar. Gelang kayu di pergelangan tangannya berkilau samar, menandakan energi kakeknya masih mengalir kuat. Pak Darman menghampirinya, membawa buku tua peninggalan kakek Yuni yang sempat disimpan rapat. Inilah catatan kakekmu. Disinilah tersimpan rahasia pasar wetan yang harus kau jaga, katanya penuh hormat. Yuni membuka buku itu perlahan. Di dalamnya tercatat sejarah panjang pasar, bagaimana leluhur pendekar melindungi pedagang dari ancaman preman dan penjahat, serta berbagai teknik bela diri yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat pula catatan misterius tentang energi pasar wetan, kekuatan gaib yang hanya bisa diakses oleh keturunan pendekar yang murni. Yuni menyadari, kekuatannya bukan hanya miliknya sendiri, tapi bagian dari warisan besar yang mengikat pasar ini. Sementara itu, para pedagang mulai bercerita tentang kejadian semalam. Beberapa masih tak percaya Gatot dan anak buahnya bisa lenyap begitu saja. Ada kekuatan yang lebih besar menjaga kita, kata seorang pedagang tua lirih. Yuni tersenyum tipis, memahami bahwa meski ia telah menunjukkan kekuatannya, rahasia terbesar pasar wetan baru saja mulai terbuka. Nenek Yuni datang menghampirinya, wajahnya serius tapi bangga. Kau telah membuktikan dirimu, Yuni. Tapi ingat, menjaga pasar ini bukan hanya soal mengalahkan preman. Kau harus menjaga keseimbangan, menghormati tradisi, dan melindungi yang lemah, pesannya. Yuni menunduk, merasakan berat tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Mata Yuni menyapu sekeliling pasar, melihat para pedagang yang kini mulai tersenyum lega. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, roh-roh pendekar masa lalu yang menjaga pasar wetan tetap aman. Energi itu seakan menyambutnya, mengakui dirinya sebagai penerus yang sah. Yuni tahu, ia bukan lagi gadis biasa, tapi bagian dari warisan yang hidup. Seiring matahari meninggi, Yuni menata kembali wajan dan gerobaknya. Pedagang-pedagang mulai kembali berdagang dengan hati lebih ringan. Namun Yuni tetap waspada. Gelang kayu di tangannya bergetar pelan, seakan memberi pesan bahwa ancaman baru bisa datang kapan saja. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan mempersiapkan langkah berikutnya. Di ujung pasar, bayangan samar terlihat menembus keramaian. Yuni menatapnya dengan tajam. Firasat aneh kembali muncul, bahwa meski Gatot dan anak buahnya lenyap, masih ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Pasar wetan bukan lagi sekadar tempat berdagang, tapi medan ujian,
tempat di mana keberanian dan warisan pendekar harus diuji setiap saat. Yuni menatap gelang kayunya, tekadnya semakin membara, apapun yang datang, ia siap menghadapi dan menjaga pasar wetan. Hari mulai meredup di pasar wetan, dan hiruk-pikuk pedagang berangsur tenang. Namun aura berbeda kini menyelimuti pasar. Yuni berdiri di tengah, gerobak tahu bulatnya tampak sederhana, tapi tatapannya tegas dan penuh kewibawaan. Pedagang-pedagang menatapnya dengan kagum, mengetahui bahwa gadis ini bukan sekadar penjual, melainkan pelindung baru yang diwarisi dari leluhur pendekar legendaris. Yuni menatap gelang kayu di pergelangan tangannya, yang kini berkilau lembut, seakan berbisik bahwa warisan kakeknya telah sepenuhnya hidup dalam dirinya. Ia merasakan energi yang mengalir di setiap gerakan, memandu langkah dan pikirannya. Setiap teknik yang pernah ia pelajari dalam mimpi maupun dari buku tua kini menjadi nyata, siap digunakan jika ancaman kembali datang. Para pedagang mulai menata kembali kios mereka, berbicara dalam bisik-bisik kagum tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Beberapa bahkan meneteskan air mata haru, menyadari bahwa pasar wetan kini aman, berkat keberanian seorang gadis muda. Namun Yuni tetap waspada, ia tahu kedamaian ini sementara, dan tugasnya sebagai penjaga baru saja dimulai. Di ujung pasar, bayangan samar tampak menembus keramaian, seperti tanda bahwa ancaman baru mungkin muncul. Yuni menatapnya dengan tenang, tapi hati dan nalarnya siap menghadapi apapun. Gelang kayu bergetar ringan, memberi isyarat bahwa warisan leluhur siap membimbingnya melalui ujian berikutnya. Keberanian dan tekadnya kini tak